Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel yang selalu berbagi informasi dalam dunia pendidikan maupun informasi-informasi yang berhubungan dalam dunia pendidikan. Kali ini saya akan berbagi tutorial kepada adik-adik sekalian. Apa kabar semua? Tentu baik-baik saja kan? Baik, silahkan dibuka buku paketnya di halaman 111. Jadi mulai dari halaman 110 kita akan membahas tentang himpunan. Baik, simak video ini sampai selesai karena ini adalah merupakan bab 2 dari pelajaran matematika yang kita sudah bahas beberapa minggu yang lalu. Baik, mungkin adik-adik sekalian pernah mendengar kata himpunan. Ayo, siapa yang tahu? Ada enggak yang bisa menyebutkan definisi sebuah himpunan? Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang himpunan, baik kita lihat bab. Adapun KD dari bab 2 ini adalah yang berhubungan dengan kognitif. Yang pertama untuk 3.4. Ini berkaitan dengan kognitif, yaitu nanti kita akan menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang berkaitan dengan psikomotor, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Nah, adapun tujuannya yang harus kita capai pada pertemuan kita kali ini adalah siswa dapat menentukan contoh himpunan dan yang bukan himpunan. Kemudian yang kedua adalah siswa dapat menyatakan anggota dan bukan anggota suatu himpunan. Baik, perhatikan untuk peta konsep. Jadi himpunan ini nanti itu akan terbagi 3, yaitu konsep himpunan, kemudian relasi himpunan, dan operasi himpunan. Konsep himpunan itu sendiri nanti di situ akan kita banyak berdiskusi atau banyak kita sajikan tentang penyajian himpunan. Nah, di situ nanti kita akan membahas bagaimana cara menyajikan suatu himpunan. Kemudian yang kedua adalah apa itu himpunan semesta, ya. Jadi setelah kita menyajikan himpunan, kita akan membahas himpunan semesta. Kemudian dilanjutkan dengan kardinalitas himpunan. Kemudian bagian selanjutnya, selain konsep himpunan, kita juga akan membahas tentang relasi himpunan. Relasi himpunan itu nanti terdiri dari ada yang namanya himpunan bagian, ada yang namanya himpunan kuasa, ada yang namanya kesamaan dua himpunan. Nah, kemudian yang terakhir adalah dari himpunan itu ada yang dinamakan operasi himpunan, ya. Nah, operasi himpunan nanti itu ada 3. Ada yang disebut dengan irisan, gabungan, dan selisih. Nah, semuanya ini nanti akan kita temukan atau kita akan gunakan untuk melihat atau menggunakan sifat-sifat operasi himpunan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dalam kehidupan sehari-hari atau kontekstual. Baik, nah
Himpunan ini sebenarnya sendiri adalah konsep dari Georg Cantor pada tahun 1845 sampai dengan 1918. Inilah yang pertama kali menyatakan atau menemukan tentang teori himpunan. Perlu diketahui bahwa pada tahun 1873, ketika dia berusia 28 tahun, Cantor mengumumkan teorinya. Selama 10 tahun, ia terus-menerus menyebarluaskan teorinya dalam tulisan-tulisannya. Adapun teori tulisannya itu adalah teori himpunan dan konsep bilangan. Menggemparkan dunia waktu itu, terutama dalam dunia matematika. Tapi penemuannya itu tidak menguntungkan Cantor, karena ia mendapat tantangan hebat dari ahli matematika pada waktu itu, terutama dari gurunya, ialah Kronecker. Akan tetapi, penemuan beliau sampai sekarang, hampir seluruh orang di dunia menerima teori himpunan. Jadi, Cantor sangat berjasa dalam menemukan konsep teori himpunan. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu himpunan. Coba kalian perhatikan ya, contoh di bawah ini. Coba kalian amati beberapa kumpulan. Jadi, yang termasuk himpunan, yang bukan himpunan di bawah ini. Ayo adik-adik, apakah kalian tahu yang mana yang termasuk himpunan? Nah, seperti nomor 1, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus. Apakah ini merupakan sebuah himpunan? Apakah ini anggotanya jelas? Ya, kumpulan siswa yang lahir pada bulan Agustus adalah sebuah himpunan karena anggotanya terdefinisikan dengan jelas. Kumpulan siswa laki-laki juga merupakan suatu himpunan karena jelas anggotanya. Ketiga, kumpulan buah-buahan yang diawali dengan huruf M juga adalah sebuah himpunan karena buah-buahan ada yang diawali dengan huruf M. Kemudian kumpulan nama ibu kota Indonesia yang diawali dengan huruf S juga adalah sebuah himpunan karena bisa saja atau kita tahu bahwa ibu kota di Indonesia yang diawali dengan huruf S yaitu Surabaya, Semarang, dan seterusnya. 5. Apakah kumpulan binatang yang berkaki dua? Iya, betul ya. Himpunan yang berkaki dua itu adalah bebek, ya, kemudian burung hantu, dan seterusnya. Kemudian yang keenam, kumpulan negara di Asia Tenggara. Ini juga merupakan suatu himpunan karena anggotanya jelas, salah satunya adalah Indonesia. Sekarang kita lihat kumpulan yang termasuk yang bukan himpunan. Kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Ini anggotanya tidak jelas ya. Kota-kota besar itu ukurannya apa? Ya, kita belum tahu ukurannya. Kumpulan orang kaya, ini juga tidak jelas karena orang kaya tidak jelas ukurannya. Yang mana yang dikatakan kaya. Kemudian siswa yang pandai. Nah, juga ini tidak jelas. Karena pandai itu belum ada ukuran. Karena bukan hanya dilihat dari bilangan hariannya. Bisa saja ulang hariannya rendah, tapi dia punya kreativitas tinggi. Makanya itu juga bisa dikatakan pandai. Kemudian kumpulan gunung yang tinggi di Indonesia. Juga ini tidak jelas ukurannya. Kemudian kumpulan pelajaran yang disenangi siswa. Ini juga tidak jelas. Karena yang disenangi itu relatif. Ya, jadi tidak semua siswa menyenangi mata pelajaran ini. Bisa saja mata pelajaran lain anak-anak ada yang senang. Kemudian yang terakhir adalah kumpulan makanan lezat, juga bukan suatu himpunan karena lezat itu tidak terukur, ya. Dari himpunan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. Yang pertama adalah anggota dari himpunan sayur-sayuran adalah kacang panjang, buncis, bayam, dan
kecamba. Perhatikan. Perhatikan bahwa ini ada kata anggota. Dalam matematika, itu anggota dinyatakan dengan simbol ini. Ini biasa juga disebut dengan elemen, ya. Disebut dengan elemen. Bisa disebut juga elemen. Disebut juga elemen atau disebut juga anggota. Disebut juga anggota. Ingat, perhatikan simbolnya. Kemudian sedangkan ini sedangkan simbol ini itu sedangkan simbol ini dinamakan bukan anggota, ya. Dinamakan bukan. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah suasana di pasar. Pasti kalian menemukan di sini himpunan. Ini misalkan ini adalah kol, ada kentang, ada tomat, ada cabai, ada toge, kacang panjang, dan semua ini. Jadi ini kalau dikumpulkan, ini adalah kumpulan nama sayur, ya. Begitu juga ini juga adalah kategori himpunan nama-nama sayur. Oke. Ya, kita lanjut. Nah, ini adalah kumpulan apa nih? Ini adalah kumpulan nama-nama ikan. Nah, kalau kita sebut persatu, ada ikan mujair. Ini ada ikan mujair nih. Ada ikan bandeng, ya. Ada ikan lajang. Ada udang. Ada ikan merah.
dan seterusnya. Ini ada gurami nih. Jadi ini biasa dikatakan dengan kumpulan nama-nama ikan yang hidup di laut. Kumpulan nama-nama ikan yang hidup di laut diantaranya adalah, kayak ini bukan mujair ya, karena mujair tidak hidup di laut. Ini bukan mujair. Kemudian ada ini kenapa ya? Yang jelas ini nama-nama ikan nih, kumpulan ikan yang hidup di laut. Ya. Jadi ini adalah kumpulan nama-nama ikan, atau biasa juga disebut kumpulan hewan-hewan yang hidup di laut. Ya, ini juga merupakan satu himpunan. Baik, gitu ya. Jadi kumpulan wanita-wanita cantik. Apakah ini himpunan? Apakah ini sebuah himpunan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, bukan himpunan. Karena kecantikan tidak relatif, ya. Bisa saja orang lain mengatakan, ini bukan perempuan cantik. Mungkin ada juga yang mengatakan, ini adalah perempuan cantik. Tapi dalam hal ini bukan himpunan. Jadi tadi perhatikan bahwa kata-kata cantik, kata-kata indah, kata-kata tinggi, kata-kata besar, kata-kata panjang itu tidak dikategorikan himpunan. Ya. Jadi ini adalah bukan himpunan. Karena di sini banyak orang mungkin saja orang-orang lain pendapatnya berbeda bahwa ini bukan kumpulan orang cantik. Jadi bisa kita kategorikan bahwa ini adalah bukan himpunan. Oke. Ya, nah sampai kepada soal. Kita berlatih. Baik. Anak-anakku semua, adik-adik semua, silakan lihat soal nomor 1. Di antara kumpulan berikut, manakah yang termasuk himpunan dan yang bukan himpunan? Berikan alasan kalian. Oke. Kita mulai soal nomor 1. Kumpulan binatang yang berkaki 2. Apakah himpunan? Ayo. Apakah ini sebuah himpunan? Kalau dia sebuah himpunan, silahkan disebutkan binatang apakah itu yang berkaki 2. Yang berkaki 2 contohnya monyet, gorila. Oh, itu ya. Gorila. Apa lagi yang berkaki 2? Yang berkaki 2 lagi masih ada? Ada yang ingat? Selain gorila, monyet. Ya, betul sekali. Jadi binatang-binatang yang berkaki 2 adalah burung elang, angsa, flamingo, burung kakatua, burung hantu, ayam, bebek, itik. Dengan demikian, soal nomor 1 adalah himpunan karena anggotanya jelas, ya. Sekarang yang B, kumpulan siswa yang cerdas. Apakah ini sebuah himpunan? Jelas bukan himpunan. Karena ukuran cerdas tidak jelas. Kemudian C, kumpulan buku yang tebal. Apakah ini sebuah himpunan?
bukan juga himpunan. Karena tebal tidak jelas ukurannya. D. Kumpulan siswa yang tingginya di atas 160 cm. Coba di kelas kalian. Ada nggak siswa yang tingginya 160 cm? Berarti ukurannya jelas. Pun kalau ada siswa, kalaupun tidak ada siswa yang tingginya 160 cm, itu biasanya namanya himpunan kosong. Tapi itu akan kita bahas berikutnya. Kemudian yang terakhir, kumpulan lukisan yang indah. Nah, kumpulan lukisan yang indah, apakah himpunan? Ya, bukan ya, karena indah di sini tidak jelas ukurannya. Baik, itulah soal nomor 1. Nomor 2. Nomor 2 ya. Nah, kucing, ini dibaca kucing adalah anggota himpunan binatang. Ayo, benar atau tidak? Kucing adalah anggota himpunan binatang. Benar ya? Oke, jadi A benar. Jadi ini benar. Jadi nomor A itu benar. 1 bukan himpunan bilangan asli. Ayo, apa benar atau salah? 1 bukan himpunan bilangan asli. Salah ya, karena 1 adalah bilangan asli. Negatif 4 coba perhatikan bagian C. Bagian C. Negatif 4 anggota himpunan bilangan caca. Benar atau salah? Ya, salah ya. Karena negatif 4 itu tidak termasuk bilangan caca. Negatif 4 himpunan bilangan caca. Salah ya. Karena negatif 4 itu bukan bilangan caca. D. 1/2 bukan himpunan bilangan bulat. Benar atau salah? Ya, benar sekali. 1/2 itu bukan himpunan bilangan bulat, tapi dia bilangan pecahan. Oke, adik-adik sekalian, nomor 3. Tulislah 3 kelompok yang merupakan himpunan dan 3 kelompok yang bukan merupakan himpunan. Ya, yang pertama yang merupakan himpunan, kumpulan kendaraan yang beroda 4. Kemudian yang kedua, kumpulan nama-nama hewan yang diawali dengan huruf A. Dan yang ketiga, kumpulan benda-benda yang diawali dengan huruf K. Itu misalnya, itu yang merupakan himpunan ya, karena anggota yang jelas. Kemudian 3 kelompok yang bukan himpunan, kumpulan lukisan yang indah. Kemudian yang kedua, kumpulan binatang tinggi. Dan yang terakhir, kumpulan orang-orang pintar. Nah, itu semua bukan himpunan. Baik adik-adik sekalian, mungkin kali ini kita akhiri dulu video pembelajaran kali ini. Yang jelas hari ini kita sudah membahas tentang konsep himpunan. Kalian sudah bisa menentukan mana himpunan dan yang mana bukan himpunan. Kalian sudah bisa menuliskan syarat suatu keanggotaan atau menuliskan simbol anggota dan yang bukan anggota. Baik, demikian pertemuan kita kali ini tentang himpunan. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Kita akan membahas tentang cara menyajikan himpunan. Baik, jika adik-adik atau yang menyaksikan
video saya kali ini. Tolong dikomentari jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki demi kesempurnaan video-video berikutnya. Silahkan dikomentari di laman di bawah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memang ini video berguna, silahkan di subscribe, like, and share. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya.